Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Jadi, di video ini gue akan memberikan update terkini mengenai project Hash for Dreams Ravencoin yang mana dulu sudah gue buat perencanaannya, bisa dilihat pada video ini, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan judul Hash for Dreams jadi miliarder bersama Ravencoin featuring GTX 1650. Karena akhir-akhir ini banyaknya terjadi perubahan dalam dunia penambangan kripto akibat update-nya Ethereum EIP 1559 yang juga berdampak pada penambangan Ravencoin yang mengakibatkan profitabilitas mining Ravencoin sekarang itu jauh menurun dibanding pada saat gua membuat perencanaan ini di tanggal 2 Agustus sebelumnya, yaitu sebelum EIP 1559. Oke, mari di sini gua mau coba kalkulasi ulang koin yang didapatkan berdasarkan hash rate dari semua VGA ini. Untuk melakukan pengecekannya kita bisa langsung lihat di what to mine. Lalu pilih koin Ravencoin dan di sini kita bisa menghitung berdasarkan hash rate yang dihasilkan dari VGA ini. Kita mulai dari 1650, dia menghasilkan hash rate 9,5 megahash. Lalu kita tekan tombol calculate. Ya. Jadi per profitabilitas sekarang itu GTX 1650 dia bisa menghasilkan 9,7 Ravencoin. Yang mana pada saat gua bikin proyeksi ini di tanggal 2 Agustus 2021, terakhir diedit ini tanggal 2 Agustus, yaitu GTX 1650 ini dia bisa menghasilkan 18,50 Ravencoin per hari. Yang artinya penurunan mining profitabilitas sekarang ini sangat jauh dibandingkan dulu, yaitu bisa mencapai kalau dihitung ini mungkin 100% ya penurunannya. Jadi yang dulunya kalian bisa dapetin 18 Ravencoin dari GTX 150, sekarang hanya bisa dapat 9 Ravencoin. Jadi ini gua akan update di sini 9,7 Ravencoin. Maka profitabilitasnya juga akan berubah. Jadi bisa dilihat, jadi koin yang digenerate itu 9,7, lalu di sini perubahannya sudah sangat jelas. Yang tadinya kita bisa mendapatkan 9.000 koin pada Januari 2023, sekarang kita hanya bisa mendapatkan 5.000 Ravencoin di Januari 2023. Dan ini belum termasuk pemotongan akibat halvingnya Ravencoin yang nanti akan dilaksanakan pada Januari 2022 nanti. Dan juga bisa dilihat peningkatan cost-nya juga semakin tinggi karena daya listriknya juga dia semakin tinggi untuk mendapatkan 10.000 Ravencoin. Sekarang untuk GTX 1650 dia butuh 1.000 hari atau kurang lebih 3 tahun untuk bisa mengumpulkan 10.000 Ravencoin. Padahal sebelumnya dia bisa mengumpulkan sekitar 550 atau 600 hari untuk mendapatkan 10.000 Ravencoin. Dan di sini bisa dilihat harga untuk menyentuh ROI-nya atau return of investment-nya yaitu butuh 1.124. Padahal sebelumnya dia hanya butuh sekitar 600 rupiah. Lalu selanjutnya kita hitung untuk 1650 Super dengan hash rate 12,5. Nah, untuk 1650 Super dia bisa menghasilkan 12,8 Ravencoin per hari. Yang padahal sebelumnya dia bisa menghasilkan 24,3 Ravencoin per hari. Jadi penurunannya emang benar-benar 100% untuk saat ini. Kita update. Ya, bisa dilihat peningkatan total cost-nya menjadi 8.900.000, padahal sebelumnya dia lebih rendah daripada ini.
dan koinnya juga hanya mendapatkan 6.630 pada Januari 2023. Total cost-nya menjadi semakin tinggi dan Raven price untuk ROI-nya itu malah naik, padahal sebelumnya hanya Rp600, sekarang harus 1.200 untuk menyentuh atau balik modal. Lalu gua akan update untuk beberapa VGA lainnya. Ya, jadi ini semua udah gua update ulang. Kalian benar-benar harus perhitungkan apabila ingin melakukan akumulasi koin untuk melakukan penambangan. Karena memang sekarang ini akibat dari EIP 1559, para miner itu mereka sudah terbagi-bagi. Yang dulunya semua fokus menambang Ethereum, sekarang sudah berpisah, sudah terpencar. Ada yang menambang Ravencoin, Ergo, dan lain-lain sebagainya. Bisa dilihat dari nilai gap profit antara koin Ethereum dan koin lainnya itu sudah semakin tipis. Bisa dilihat di sini. Dengan RTX 3080 dia bisa menghasilkan profit Ethereum yaitu 6,5 US dollar, CoinFlux 6 US dollar, Ergo 5,7 US dollar, dan Ravencoin 5,27 US dollar. Ini bisa dibilang gap antara profit koin ini udah semakin tipis. Jadi ya orang sudah mulai terpisah atau orang sudah nggak terlalu bergantung harus menambang Ethereum lagi untuk sekarang. Mereka bisa menambang apapun yang menurut mereka masuk akal dan kemungkinan akan to the moon tuh lebih tinggi. Nah, selanjutnya gue akan membahas berapa koin yang sudah gue dapatkan. Pertama kan gue menambangnya di Nanopool hingga tanggal 6 Agustus. Cuman karena gue melihat total hash rate dari mining pool ini tuh kurang tinggi, yaitu hanya sekitar 438 GHz. Jadi gue beralih ke Ethermine yang mempunyai total hash rate yang lebih tinggi, yaitu nomor 2 dibanding Nanopool, mencapai 1,3 terahash. Nah, di sini bisa kalian lihat estimasi earning yang dihasilkan dari 100 MHz Ravencoin itu kurang lebih 110 Ravencoin. Padahal jika kita berpatokan pada sebelum EIP 1559, kemungkinan estimasi earning ini bisa mencapai 2 kali lipatnya, yaitu 200-an Ravencoin per hari. Lalu untuk payout-nya sendiri di sini gue melakukan payout kurang lebih per 100 Ravencoin dengan durasi yang ini merupakan sebelum gue tambah nih, kurang lebih di sini sejak 6 sampai 14 Agustus ini nilai hash rate gue masih sama, yaitu menggunakan 3 PGA, yaitu hanya sekitar 60 MHz. Nah, di sejak tanggal 15 ini gue sudah mulai tambah, jadi durasi miningnya itu sudah lebih rendah, hanya sekitar 20 jam sampai dengan 26 jam untuk generate 100 Ravencoin. Lalu untuk akumulasi Ravencoin yang sudah gua kumpulkan hingga saat ini adalah nih. Jadi kalian bisa lihat di sini gua sudah akumulasi Ravencoin kurang lebih sebesar 1698 atau kurang lebih 1700 Ravencoin. Kalau kita kalikan dengan nilai Ravencoin saat ini, maka aset tabungan untuk Ravencoin ini sudah mencapai 233 US dollar. Mulai dari yang mana penambangannya mulai dari tanggal 27 hingga 18 Agustus saat ini. Jika kita melakukan atau patoki berdasarkan target yang akan gue capai di Januari 2023, yaitu gue akan mendapatkan 100 koin per hari. Berarti di sini kita coba hitung ulang.
kurang lebih dapat 102. Ya, modal yang dikeluarkan itu kurang lebih 58 juta. Untuk dayanya, coba kita lihat daya yang dibutuhkannya itu kurang lebih 928 watt. 928 watt. 3. Ya, jadi ini dengan hash rate 100 MHz Ravencoin, untuk mengakumulasikan 10.000 Ravencoin, kalian hanya butuh kurang lebih 98 atau 100 hari lah mungkin. Lalu daya yang dibutuhkan kurang lebih 2186 kWh. Dengan total cost selama 100 hari ini yaitu 3.156.000. Total daya listrik, cost untuk daya listriknya ya. Lalu untuk total cost keseluruhannya menjadi 61 juta karena di sini beberapa bagian atau beberapa PGA dan komponen lainnya gua sudah punya. Jadi gua hanya menambahkan 3 GTX 1660, 1 RTX 3070 Ti dan 1 GTX 1650. Untuk power supply, motherboard, prosesor, RAM itu dan SSD itu gue sudah punya stoknya sebelumnya, jadi nggak gue hitung modalnya. Lalu untuk total koin yang digenerate pada Januari 2023 kurang lebih gue bisa menghasilkan 52.000. Ini belum terhitung apabila nanti terjadi Ravencoin halving. Apabila nanti memang terjadi Ravencoin halving, maka kemungkinan total koin yang gue akumulasikan akan turun setengahnya, mungkin sekitar 25.000 atau 30.000 Ravencoin pada Januari 2023. Lalu di sini untuk gue balik modal di Januari 2023 gue butuh 1.400 harga Ravencoin, yang mana apabila patokannya yaitu sekarang harga Ravencoin kurang lebih 2.000 rupiah, maka bisa dibilang gue masih bisa profit. Dan apabila Ravencoin menyentuh 0,5 US dollar, maka gue bisa menghasilkan 380 juta di Januari 2023. Lalu jika menyentuh 1 dolar, maka gue bisa mendapatkan 760 juta Ravencoin. Dan ini merupakan dreams-nya, apabila menyentuh 3 dolar, gue bisa mendapatkan 2 miliar lebih. 5 dolar bisa mendapatkan 3 miliar. Ravencoin menyentuh 8 dolar bisa mendapatkan 6 miliar. Atau yang lebih dahsyatnya mungkin jika menyentuh 12 dolar gue bisa mendapatkan 9 miliar. Ya, ini bisa dibilang dreams karena history grafik Ravencoin sendiri belum pernah nyentuh angka tertinggi. Angka tertingginya tuh masih sekitar 4.000 rupiah sampai ke 5.000 rupiah, yaitu masih sekitar 0,3 atau 0,4 US dollar. Jadi yang paling possible tuh mungkin nyentuh ke angka ini di Januari 2023, atau tertingginya mungkin bisa nyentuh 1 dolar di Januari 2023. Oke, jadi video ini gua hanya menginformasikan bahwa profitabilitas Ravencoin sekarang itu udah jauh menurun dibanding bulan kemarin, bisa dibilang ya. Lalu daya yang dikeluarkan oleh penambangan Ravencoin jauh lebih tinggi dibanding yang lainnya, bisa dilihat di sini. Untuk menggunakan 6 PGA yang bisa dibilang termasuk PGA hemat daya 1660 Super, 1650, gua butuh daya listrik 930 watt, yang mana apabila kalian penambang rumahan sama seperti gua nih, daya ini jadi suatu masalah tersendiri karena daya listrik perumahan tuh kan nggak bisa tinggi-tinggi. Contohnya kayak yang gua punya sekarang, gua punya daya listrik tuh 5.500 watt. Jadi apabila
digunakan untuk satu rig aja bisa hampir 1000 watt. Berarti gua nggak bisa banyak-banyak punya rig lainnya karena sudah dibagi dengan peralatan listrik lain seperti kulkas, AC, TV, dan lain sebagainya. Yang mana ya itu kendala gua sekarang ini sering turun listriknya karena dari itu gua agak takut buat nambah rig lagi sampai nanti gua menambahkan daya baru atau ngebikin ruang baru dengan instalasi listrik baru. Lalu untuk kalian yang baru mau mulai melakukan perencanaan atau menabung Ravencoin dengan cara menambang dengan membuat mining rignya, kalian bisa ikuti file ini. Nanti akan gua tampilkan linknya di bagian deskripsi produk. Di sini bisa jadi patokan kalian untuk perhitungan profit dan berapa cost yang akan kalian keluarkan. Lalu di sini juga sudah gua update berdasarkan tanggal sekarang, yaitu 18 Agustus bulan 8 2021. Jika nanti kalian ingin menambahkan list PGA baru, seperti sekarang ini kan ada PGA baru dari AMD yaitu 6600 XT, yang mana kurang lebih untuk hash rate-nya tuh dia masih setara dengan 1660 Super, yaitu mungkin sekitar 16 MHz mungkin. Tapi ya itu, gua kurang tertarik dengan VGA AMD untuk sekarang ini karena memang pertama harganya itu nggak masuk akal. Masa harga VGA AMD 6600 XT harganya bisa 10 sampai 11 juta bahkan 12 juta. Padahal untuk hash rate-nya hanya beda sedikit dari 1660 Super. Bahkan untuk 1660 Super sendiri gue masih mikir-mikir buat beli lagi. Jadi ini buat kalian yang baru mau mulai menambang, harap pertimbangkan modal yang dikeluarkan sekarang ini sangat tinggi. Ya memang harga kripto sekarang kan lagi pada naik. Namun kita nggak tahu ke depannya apakah masih akan terus naik atau malah anjlok atau turun drastis. Jadi ini harap jadi pertimbangan kalian untuk memulai menambang. Oke, sekian dulu video dari gua mengenai update mining farm atau update hash for dreams Ravencoin, yang mana hasil yang gua dapat sekarang ini bisa dibilang sedikit mengejutkan karena penurunannya bisa mencapai 100% dibanding bulan sebelumnya. Namun ya ini bisa jadi informasi buat kalian untuk menambang koin ini atau menambang koin lainnya. Oke, sekian dulu informasi dari gua. Jika ada kritik, saran, dan masukan, jangan ragu tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.